Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk mencari simpati dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang terdiri dari 63 orang anggota dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas mengenai rumusan dasar negara. Sidang yang kedua dilaksanakan 10 sampai 17 Juli 1945, membahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar. Usulan dasar negara pada sidang BPUPKI pertama disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Mr. Supomo menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 31 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dari Insinyur Soekarno ini kemudian dikenal dengan nama istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama BPUPKI selesai, belum ditemukan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, hasil dari Piagam Jakarta ini nantinya akan menjadi pembukaan UUD 45. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Hasil sidangnya yaitu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian sebagai gantinya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan sebagai penasehat Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala keperluan berkaitan dengan perpindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widrat ke Saigon, Dalat, Vietnam. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Mari kita bahas satu persatu. Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuk DPRS dan MPRS. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan 19 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama yaitu membagi wilayah Indonesia atas 8 provinsi yang terdiri atas Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, membentuk Komite Nasional di daerah. Yang ketiga yaitu membentuk 12 kementerian untuk membantu tugas Presiden.
Sidang yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama membentuk Partai Nasional Indonesia, kemudian pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan pembentukan Komite Nasional. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar Soekarno-Hatta, yaitu golongan tua, segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua menunggu-nunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang terlebih dahulu. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30, Soekarno dan Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang. Ahmad Soebardjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12 WIB. Ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Sudanko Subeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, bersedia melepaskan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Proses perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maeda. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Soebardjo, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua adalah sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta, yaitu tentang pengalihan pemindahan kekuasaan. Atas usulan dari Soekarni yang menandatangani adalah Ketua dan Wakil Ketua PTKI. Oleh Soekarno, naskah asli lantas diberikan kepada Sayuti Malik untuk diketik. Antara naskah yang ditulis dengan yang diketik terdapat 3 perubahan. 1. Tempo menjadi Tempo. 2. Wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Jakarta 17.805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Berikutnya pelaksanaan proklamasi. Pembacaan proklamasi dilakukan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Setelah dibacakan teks proklamasi, lantas dilanjutkan dengan pengibaran merah putih yang dilakukan oleh Sudanko Suhud, Sudanko Latif Endra-Diningrat, dan Trimurti. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.